Halo, gue Bungson. Dan ada gue, Aceng. Kita lagi ada di episode perdananya Depots nih. Ya, Depots itu apa sih? Kenapa namanya Depots? Kenapa lu ketawa? Apa ada yang aneh dengan nama Depots? enggak aneh sih. Jadi Depots itu maksudnya adalah Derita Podcast ya. Jadi kenapa Derita Podcast? Kita namain Derita Podcast. Jadi sini kita akan, lebih tepatnya akan sharing tentang pengalaman-pengalaman yang tentunya pengalaman cinta ya. Pengalaman cinta, baik itu ada ngenes atau enggak, atau suka duka citanya lah. Jadi yang pengalaman diputusin. Apa khusus yang derita-derita doang? Nggak cuma derita sih, mungkin ada beberapa cerita-cerita yang konyol yang mungkin menurut gue pribadi tuh ada, oh ternyata perempuan begini ya gitu. Oh jadi bukan buat laki juga, buat laki juga kan? Iya buat laki juga. Maksudnya ini gue cuma di sini kita akan sharing aja sih, sharing biar tentang pengalaman. Gitu. Emang lu selama ini punya pengalamannya banyak banget apa sampai kita bikin podcast kayak gini? Nggak banyak sih, cuma kebanyakan pengalaman gue itu ya narik. Ada deritanya. Nggak tahu derita. Bukan masalahnya apa full derita semua nih. Masalahnya kan audiens Indonesia ini kan seneng nih kalau ada cerita-cerita yang ngenes dibanding cerita yang bahagia kan. Ngenes, konflik. Iya, karena mereka kan lebih senang tertawa di atas penderitaan orang lain kan dibanding senang di atas penderitaan orang lain. Oh jadi dengan kisah-kisah lo nih kita bisa jadiin cerita nih ya. Iya, bisa dijadiin cerita atau bisa dijadikan pelajaran dan bahan tertawa netizen. Nah ya itu poinnya. Gitu. Jadi sekarang kita mau bahas apa sih? Ini episode perdana nih kan. Iya. Berarti tentang cinta-cintaan. Kayaknya apa ya? Kan banyak nih kalau kita ngomongin tentang orang pacaran tuh. Biasanya kalau yang cerita-cerita nih ada yang LDR, ada yang beda agama, iya, yang ditentang orang tua biasa kayak gitu kan, atau diselingkuhin atau apa. Kayaknya enaknya bahas apa nih kita nih? Enaknya sih kita bahas soal atau pengalaman lu deh, yang paling membekas apaan kira-kira yang menjadi suatu derita menurut lu? Sebenarnya ada 1, 2, mungkin ada 3 kali ya pengalaman gue pribadi. Cuma ya mungkin yang menurut gue paling membekas itu yang pengalaman gue terakhir tahun 2016 sih. Terakhir? Jadi lu sama ini jomblo? Iya, gue tuh selama ini tuh 4 tahun jomblo. 5 tahun menjomblo ya. Mungkin mencari orang yang tepat lah. Oke. Lama juga ya? Iya bisa dibilang lama, cuma mau gimana. Oke, apaan? Tentang apa nih tema kita berarti nih? Tentang ini kali ya, susahnya nyari orang tepat. Susah nyari orang yang tepat? Iya, karena pengalaman terakhir yang pernah gue alami, gue jadi kayak susah, agak-agak picky. Jadi orangnya jadi picky. Enggak, lu kenapa? Diselingkuhin? Iya, lebih tepatnya diselingkuhin dan ditikung. Oke, gimana kalau kita bahas tentang masalah ditikung? Bisa. Soalnya gue pun ada pernah relate sama gue juga soal tikung-nikung itu. Kenapa tuh? Lo ditikung apa lo yang nikung? Lo ditikung apa lo yang nikung? Ya begitu deh. Begitu deh tuh apa tuh? Gua. Oh lo yang nikung. Berarti lo yang brengsek dong. Enggak. Kalau kata Bang Napi semua tuh karena kesempatan. Ya pada inti poinnya sih adalah menurut gue ya nikung itu hal-hal yang mungkin banyak terjadi ya di Indonesia yang gue tahu. Oke, sekarang kalau misalnya gue pengen nanya nih mungkin sama teman-teman juga ya gue pengen tanya. Esensi menikung itu tuh apa sih? Yang dibilang menikung tuh apa sih sebenarnya? Apakah maksudnya kan ada gini. Cewek lu punya cewek. Iya. Terus cewek lu selingkuh. Apakah lu ditikung atau cuma sekedar selingkuh? Atau tikung menikung itu memang berlaku dengan orang yang lu sama yang lu kenal juga? Maksudnya gini,
lu punya cewek selingkuh dengan orang yang lu kenal, namanya nikung. Tapi kalau misalnya cewek lu selingkuh dengan orang yang gak lu kenal, itu mungkin bukan ditikung, tapi emang cuma pure selingkuh. Nah menurut lu gimana? Atau mungkin teman-teman mungkin bisa bantu jawab pertanyaan gue ini gitu loh. Jadi menurut gue yang disebut ditikung itu ketika lo punya cewek, lo lagi menjalin hubungan sama perempuan nih, terus tiba-tiba ada orang yang lo kenal, which is itu teman lo atau teman dekat atau teman jauh, tapi yang pasti itu orang lo kenal. Nah tiba-tiba itu cewek menjalin hubungan sama teman lo gitu. Itu sebetulnya ditikung. Beda kalau misalkan si cewek itu menjalin hubungan sama orang yang gak lo kenal, itu bukan ditikung dong, itu namanya selingkuh. Pure selingkuh aja. Ya. Oke, berarti tapi kalau misalkan kan kadang-kadang lu kayak kita suka ada namanya mantan tuh udah ada kode etis ya. Mantannya temen jangan dipacarin, iya gak sih? Iya itu sih kode etisan. Nah, apakah misalkan kadang-kadang kan ada juga tuh kadang-kadang banyak loh ribut kayak gitu. Itu kan mantan gue ngapain lu pacarin? Iya banyak gitu kan? banyak. Nah misalkan kalau menurut lu nih dari seorang cengki ini nih, lu punya mantan, udah putus terus pacaran sama temen lu, itu termasuk nikung apa enggak? Itu sih udah jatuhnya udah gak nikung, cuma sakit iya. Sakit iya. Ngetes gak sih lu ngelihat nih, misalkan lu lihat orang yang pernah lu sayang gitu, orang pernah hubungan sama lu, udah pernah pacaran, udah pernah apalah segalanya, terus tiba-tiba jadian sama temen lo yang lo kenal gitu kan. Kalau gue ngerasa tuh kayak, iya anjing lu memakai apa yang bekas gue pakai gitu. Kayak lu pakai kutang bekas gue pakai gitu. Terus pakai. Tapi emang semua cewek lu pakai? Yang enggak semuanya sih. Enggak semuanya. Enggak, tapi kan gue bukan tipe orang yang maksa, enggak. Ya atas dasar suka sama suka. Gue juga penasaran, lu pacaran berapa kali sih emang? Berapa ya? Mungkin kalau nggak tahu hitungan kasar, kayak hitungan kasar 12 ada kali ya. Karena gue kebanyakan relationship gue tuh short semua, maksudnya nggak berlangsung lama. Oke, lu 12 kali pacaran. Berapa orang yang lu pakai dari 12 itu? Itu gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Kayaknya gue tahu nih. Iya. Dari 12 kali pacaran, yang lu pakai 27 orang. Ya enggak gitu. Sorry bos. Gue sisanya jajan sama bencong. Itu mah ada temen gue tuh. Dia suka pakai bencong. Itu gue bingung, orang kenapa suka sama bencong ya? Enggak, mungkin karena dia nggak mikirin entah kelaminnya pria atau wanita, yang penting rasanya sih. Iya. Tapi makanya kalau ngomong tikung menikung nih ya, itu luas banget karena gue pernah ditikung juga sebenarnya. Oh ya? Tapi sama apa? Kalau cewek tuh buci. Yang nikung gue buci. Iya. Gimana tuh kok bisa? Tapi lu kenal itu orang yang nikung? Gue tahu. Jadi gini. Tahu apa kan? Bentar, sorry. Tahu apa kenal nih? Kalau antar lu tahu sama kenal tuh beda loh. Gue dikenalin. Iya, lu kenal. Berarti which is dia temannya teman lu dong. Dan lu nggak kenal dia dalam arti lu kontak sama dia, lu hangout sama dia. Enggak. Kalau gue waktu itu gue pernah punya cewek. Yang itulah. Yang Oke, kita sebut mungkin gue lupa ingat ya, tapi kita sebut inisial aja deh, boleh nggak? Inisial urutannya D lah. Oh, oke, katakan si D nih. Jadi gue pacaran sama dia nih. Dia bilang dia punya teman dekat, namanya siapa gue lupa lah, cewek. Tapi memang kayak agak cewek cowok. Cewek tapi agak tomboy. Oke. Gitu. Dia mengenalkan sebagai teman dekat. Gitu kan. Oke. Ya udah ya. Ya gue nggak pernah ada pengalaman begitu kan. Gue pikir fine aja semuanya gitu. Tiba-tiba si cewek gue ini ngadu kalau dia tuh ditembak sama si orang ini, si buci ini. Oke. Gitu. Jadi akhirnya ya gue nggak tahu gimana treatmentnya. Terus ya sampai ribut-ribut gitulah. Pada akhirnya adalah cewek gue ninggalin gue, dia sama si
Buci itu. Tapi lu tahu begitu aja atau maksud gue lu tahu dari siapa? Maksudnya tahu siapa? Lu kok bisa tahu si cewek itu nembak nih? Nah si cewek gue sendiri iya, bilang, cewek lu, iya, maksud gue cewek mantan lu ngomong ke lu. Terus dia emang apakah dia bilang dengan terang-terangan aku lebih suka sama dia nih atau gimana gitu? Oh enggak, jadi dia tuh suka kayak ngancem terus maksa jemput di kantor. Oh oke. Nah tipikal mantan gue ini orang yang beribut. Oh gitu. Jadi dia tahu juga gue gimana orangnya kan. Jadi daripada gue dia malah ribut lah ibaratnya. Dia ribut sama si Buci itu, dia ribut sama gue, apa ya udahlah. Yang aman mungkin dia sama si Buci itu. Intinya adalah gue putus dan dia lebih milih si Buci itu. Oh. Itu berarti ketikung kan sih? Ketikung kan? Kalau lu kenal berarti ketikung. Kenal. Iya berarti ketikung. Makanya ditikung, tapi itu mungkin ditikung secara halus kali ya. Iya, dan ditikung sama begituan. Iya, karena pengalaman lu bilang lu ditikung sama pengalaman apa gue ditikung itu jauh berbeda. Yang artinya si cewek itu masih syukur dia ngomong. Kalau gue kan enggak, gue nyari tahu sendiri gitu. Gue nyari tahu sendiri dan ketahuan sama gue gitu. Jadi nah kalau gue bisa bilang kalau gue tuh benar-benar ketikung. Nah, kan lu pernah ketikung nih sama temen lu, sama orang. Berarti temen lu dong? Iya temen gue. Lebih tepatnya dia bekas sahabat gue. Ah, sahabat bekas. Jadi gue oke, di sini. Jadi gue punya circle gitu. Nah di circle itu ya ada termasuk orang itu gitu. Oh, circle yang sampah itu kan? Iya sampah sih. Banget. Circle ala-ala. Oh gitu. Coba kalau lu pengalaman ya apa sih? Oke, jadi gini pernah. Jadi gue pernah punya cewek. Dan gue waktu itu, jadi pada zaman gue kuliah, gue ngincar cewek memang dari semester 1. Nah gue ngeliat emang beda fakultas kayak nama gue gitu. Beda fakultas. Dan gue emang udah bukan ngincar sih. Gue lebih tepatnya udah punya rasa tertarik sama tuh cewek tuh. Emang cakep banget sih. Serius menurut loh? Gue banget. Menurut gue ya. Dan gue kenal gak? Kenal sih. Kenal. Oh. Nah, dan pada saat itu memang dia itu, gue boleh nyebutin fakultasnya gak sih? Boleh, bebas. Lu sebutin nama juga sebenarnya gak apa-apa sih. Enggak, kalau nama gak etis lah menurut gue, kayak gak enak. Jadi siapa ya, si Dina bukan? Bukan. Gue gak boleh punya mantan yang namanya Dina. Oh gitu. Oke, jadi balik lagi. Gue jadi di fakultas itu dia itu dinobatkan sebagai cewek paling cantik nomor di angkatan itu. Oh iya. Jadi gue memang punya rasa tertarik. Cuma pada saat itu gue belum melakukan pergerakan. Gue bergerak setelah semester 7. Artinya 2 tahun dong. 2 tahun dong. 2 tahun setengahan lah. Gue 3 tahun, hampir 3 tahun. Gue 3 tahun gue baru bergerak di situ. Nah, gue udah menjalin tuh hubungan udah kira-kira hampir setahun. Tiba-tiba memang gue punya temen dia memang dia suka ngeflirt ke cewek-ceweknya teman gue gitu di circle itu. Nah, cuma gue memang selalu dikasih tahu. Cuma gue karena namanya dikasih tahu sama teman gue gitu, maksudnya di circle itu juga ada teman gue, dia selalu ngasih tahu. Cuma kalau gue kan orangnya gini, simple. Gue orangnya berpikir positif karena biar gimana pun dia circle gue dong. Ya circle gue, dia teman gue, kita main bareng, nongkrong bareng segala macem, bla bla bla. Oke. Jadi gue tuh nggak berpikir sampai kalau dia tuh bakal se-ekstrim itu. Nah, gue tetap berpikir positif. Oke, segala macam. Masalah temen lo ini ngasih tahu lu memang udah banyak pengalaman, maksudnya? Enggak, dia cuma nge-warning sih, bukan ngasih tahu. Oh, karena sesuatu yang ganjil nih. Iya, ada yang ganjil. Oke. Nah, terus di situ tuh gue sampai akhirnya ini yang menurut gue agak kaget sih dan agak bersyukur juga. Jadi pada saat itu, jadi gue habis ketemu dia di hari Minggu yang sama itu ya, gue lupa hari apa, pokoknya di Minggu itu gue habis ketemu dia, mentung cewek gue. Terus
Udah. Nah dia tuh lagi minjem pada saat itu lagi zaman pet, tau gak lo kan pet? Oke, pet. Kan? Lagi zaman pet kan. Nah cewek gue waktu itu HP-nya lowbat, entah lowbat atau kuotanya habis, gue lupa. Nah dia minjam HP gue. Itu masih pacaran sama lo? Masih pacaran dong. Oke. Pacaran. Terus dia minjem HP gue, dia mau buka pet kan. Oke, gue pinjemin. Nah ternyata dia lupa lock out tuh. Nah di minggu yang sama itu, waktu itu gue lagi mau sholat Jumat tuh waktu itu. Mau sholat Jumat. Biasanya gue gak pernah bawa. Lu muslim ya? Iya, alhamdulillah muslim. Gue pikir nyewa pohon. Oke. Jadi pada saat itu gue kayak gue biasanya Jumat tuh gue pernah bawa handphone kan. Terus saat itu gue bawa handphone. Gue habis sambil wudhu, terus gue ngeliat biasa lah, kan anak muda liat dengerin khotbah kan kayak rada gak betah kan, karena gitu aja. Akhirnya gue buka HP tuh, gue buka pet, gue mau lihat siapa aja sih teman-teman gue yang nggak selalu Jumat nih lagi update makan atau apa. Terus tiba-tiba kok gue liat teman-teman beda dan ada notification, dan gue sadar ini, gue realize nih, oh ini bukan profile lu. Iya, ini akunnya cewek gue gitu. Akhirnya yaudah dong, gue buka dong, gue buka, karena gue kepo kan, gue iseng. Padahal sebenarnya gue bukan orang-orang yang kepo gitu, gue iseng, gue buka, dan gue lihat kok ada kalau disebutnya DM ya, kayak DM gitu kan, di pet kan ada bisa kan, kok ada DM. Dan lu tahu kan kalau Instagram itu punya, lu bisa nge-share ke close friend aja kan. Oke. Nah di pet itu ada juga gitu kan dulu. Nah kok gue liat ada notification, terus gue buka dong, dan gue kaget. Gue lihat anjing kok ada postingan begini, dan cuma yang di tag tuh cewek gue doang saat itu sama teman gue. Oh, yang ngirim itu temen lo? Iya, jadi teman gue itu ngepost, tapi itu hanya private yang sifatnya cuma cewek gue doang yang bisa ngeliat. Jadi antar mereka berdua, dan gue kaget dong, gue ngeliat di situ ada posisinya, ada postingan di mana mereka berdua lagi tiduran gitu di kasur, dan gue tuh udah berpikir kemana-mana gitu gue. Oke. Gitu, kalau cewek lu ngeliat cewek lu gitu, teman-teman lu posisinya kayak gitu, lu pasti akan berpikir kemana-mana dong. Sedangkan lu aja megang tangannya yang dikasih sama dia. Yang enggak anjing, gak segitu juga. Gue gak betah kalau dengan tangan doang. Gitu ya. Tapi lu juga punya foto lagi tempat tidur? Enggak. Oh enggak. Gue enggak sampai segitunya. Oh jadi lu kalah nih? Enggak kalah. Gue enggak kalah. Gue enggak sampai segitu itu, berarti ya gue enggak segila itu untuk ambil foto apa segala macam. Oke. Nah di kasur, tapi posisinya masih pakai baju memang. Nah, terus habis itu gue ngeliat ternyata chat-chatan mereka tuh berdua tuh udah sayang, udah pakai kata-kata apa sih, kata-kata yang bikin geli sih gitu. Oh, kamu enak banget gitu. Enggak sampai ke situ sih. Enggak sampai segitu sih. Cuma kayak udah gimana sih, kayak orang sayang-sayangan gitu kan. Nah, di situ gue langsung kayak ya udahlah. Gue akhirnya kayak udah, gue mau gimana. Nah, habis itu gue selesai sholat Jumat dulu tuh. Selesai sholat Jumat dengan panas, hati panas sholat Jumat. Iya, nah itu dia kan. Gue gak tahu deh afdol apa enggak tuh. Nah habis itu tiba-tiba gue jadi cewek gue tuh punya sahabat kan. Dia punya sahabat. Nah sahabatnya itu kenal gue. Kebetulan gue dikenalin sama cewek gue. Kebetulan kita sering hangout bareng bertiga ya sama sahabatnya, karena dia kebetulan jomblo juga kan. Nah posisinya di saat itu gue abis selesai Jumatan itu, gue nelfon tuh sahabatnya. Gue nanya, cakep nggak sahabatnya? Menurut gue sih biasa, gue nggak tahu. Karena menurut gue saat itu yang cakep cewek gue. Gila, setia banget sih emang. Lu orangnya tuh positive thinking ya? Iya harus dong. Positive energy gitu kan. Gila sih. Ya sayangnya gue dikasih negatif mulu. Udah habis itu ya udah begitu. Gue nelfon, gue nanya ke sahabatnya, tahu nggak sih soal ini gini. Ternyata dia nggak tahu, dan gue kasih tahu dong, tentu gue kasih tahu dong. Karena kenapa gue kasih tahu dia? Karena posisi saat itu temen gue yang cheating sama cewek gue itu, dia posisinya mau emang lagi di apa sih, dijodoh-jodohin gitu, bukan jodoh-jodohin sih, lagi dicomblangin sama temen dia, sahabat dia gitu. That's why kenapa gue kasih tahu.
Karena yang gue tahu pada saat itu, detik itu, memang temen sahabatnya cewek gue itu memang dalam proses pendekatan sama temen gue. Si yang tadi nikung ini. Iya. Okay. Nah, jadi gue ngasih tahu dan dia tuh kayak nggak percaya, dia nggak percaya. Dan itu posisinya sahabatnya cewek gue tuh dia lagi kerja loh di kantor. Dia lagi kerja di kantor, terus gue kasih tahu gitu, dia kayak panik sendiri. Terus dia nanya gue di mana. Terus gue bilang gue di rumah. Terus dia mau ke rumah gue. Waktu itu dia mau ke rumah gue. Kok segitunya? Iya, karena dia kayak nggak percaya. Dan gue bilang gue punya buktinya. Bukan karena panik lo nangis apa gimana? Bukan? Enggak anjing, jangan nangis. Enggak dong. Alhamdulillah pada saat itu enggak. Soalnya gue denger gosip-gosip gitu. Enggak. Lo stres marah-marah nangis. Gue marah iya dong, jelas dong. Kaget iya marah. Cuma gue berarti yang sorry gue potong. Ini yang lu yang ngamuk-ngamuk di rumahnya bukan sih? Enggak, gue nggak ngamuk di rumahnya, sorry. Hah? Benar, gue nggak ngamuk. Pada saat itu gue nggak ngamuk. Gue nggak ngamuk sama sekali. Gue cuma marah. Gue nanya ke dia kenapa, tapi gue nggak ngamuk. Oke. Lanjutin ya. Terus ya udah dia datang tuh akhirnya ke rumah gue. Dia izin kerja. Dia datang ke rumah gue. Kita nyamperin tuh cowok. Nyamperin cewek gue dulu. Nyamperin cewek gue. Cewek lu udah tahu kondisinya? Belum. Gue cuma nanya mau gue ngajak dia jalan. Waktu gue ngajak karena kan siang kan dia lagi di rumah juga. Ngajak dia jalan, dia bilang yaudah yuk jalan. Terus gue ngejemput dia. Tapi dia nggak tahu tuh kalau temennya ternyata ada di bareng gue. Bingung dong. Dia kaget, dia bingung dong. Karena gue nggak ngasih tahu dari awal. Dia bingung. Terus loh kan ada dia bilang gue diem aja. Gue diem aja akhirnya. Dia nanya dia mau kemana. Gue diem aja nanti aja kamu lihat. Terus gue datang, akhirnya gue datang ke tempat temen gue. Rumahnya karena kebetulan rumahnya nggak terlalu jauh sih, cuma nggak terlalu jauh banget gitu. Oke. Udah datang, nah cewek gue tuh gue bisa banget ngelihat cewek gue tuh bingung dan kaget, bingung panik. Iya bingung panik sih, bingung panik kaget gitu. Dia ngelihat, dia nanya ngapain sini, terus gue suruh dia turun. Gue datang, terus gue masuk kan ke rumahnya di ruang teras gitu. Terus temen gue nanya tumben tuh, temen gue kayak basa-basi tai kucing gitu kan, lo tau lah kayak cowok-cowok gitu kan. Orang nggak tahu apa-apa ya. Iya, terus habis itu gue narik temen gue ke depan rumahnya, terus gue ngomong maksud lo apaan gitu kan. Anjing lu. Enggak sih, tadi sih gue mau kayak gitu, cuma kayak gue nggak cool banget sih kalau gue kayak gitu. Begitu. Lu nggak cool. Lu ngapain sama cewek gue mah? Bangsat lu anjing. Pengen sih gue coba mungkin kalau ada kayak gitu lagi gue kayak gitu kali ya. Jadi mungkin temen gue langsung bilang temen gue waras gak sih? Selpet. Jangan gitu lagi ya. Oke, aja ada. Habis itu dia cuma nanya sorry. Dia bilang sorry. Dia bilang selama ini gue suka sama dia. Gue langsung mikir anjing lo ya gitu. Lu selama ini suka sama dia, lu baru kenal anjing, bukan selama ini dong. Gitu kan. Nah terus ya udah akhirnya pada saat itu gue nggak banyak cincong. Gue nggak main fisik juga. Gue males kan. Terus habis itu gue nanya, terus gue nyamperin cewek gue bilang kita cabut, kamu mau di sini apa mau bareng aku? Terus dia bilang dia ngikut gue, tapi dia nggak berkata-kata sih dia mau ngikut gue apa enggak. Dia cuma body gesture-nya dia ikut gue gitu. Dia berat sih pasti, karena better sana kan. Enggak sih. Tapi mungkin iyalah. Iya. Karena kan namanya orang selingkuh kan, kenapa selingkuh? Karena better sana dong. Iya. Tapi ya, mungkin dia sudah terbuka mata batin lah, apalah itu mungkin, sekarang lah. Wah ternyata ada yang lebih gede gitu. Enggak, bukan masa size doesn't matter anjing. Loh, ya kali. Enggak ada size doesn't matter, bukan berarti punya gue kecil. Terus lo udah dong berarti. Ya enggak, belum. Pada saat itu ya udah. Enggak, teman lu udah dong berarti. Gue udah. Lu udah apa nih? Temen lu nyicipin berarti? Gue nggak tahu. Gue nggak mau tahu. Gue nggak tahu dan gue nggak mau cari tahu. Karena terus tanya dong, enak mana sama aku gitu? Enggak deh, pasti enakan gue lah. Dia nggak usah ditanya. Dia pakai kelompok pisang bos. Oh gitu ya. Iya. Ya udah, abis itu udah dia ngikut gue. Tapi di situ kita udah end. Udah kita udah putus. Jadi gue kayak, menurut gue kayak udah ini nggak ini juga diterusin. Ya memang galau, cuma ya mau gimana gitu. Karena yang gue pikirin
gue mikirnya satu anjing lo, karena gue udah liat foto ya, secara ya cowok ya, gue liat foto dia udah tidur, udah di kasur. Jadi gue kayak merasa jijik lama-lama. Gue kayak anjing udah. Aku jijik. Aku jijik. Gue sebayangin sih lo ngomong kayak gitu. Iya sih, gue tadi ngebayangin juga. Udah ya. Habis itu gue langsung kayak cut lah menurut gue. Nah itu makanya itu kenapa gue bilang yang benar-benar ditikung ya kayak gitu, dibanding kalau lo kan dia si cowok nikung nembak tapi si cewek lo ngasih tahu. Nah kalau gue kan nggak, mereka sedangkan mungkin kalau gue saat itu gue nggak buka petnya dan kebetulan cewek gue nggak minjem HP gue buat pet, gue mungkin bakal tahu setelah 2-3 bulan. Tapi ini iya sih, hitungannya hari sih. Tapi sih memang ya gue juga kenal sama orang itu sih sebenarnya kan. Memang iya, ya lo tau lah. Iya, bukan cewek lu aja yang digituin gitu kan. Iya, nah itu. Intinya dalam satu circle itu siapa yang punya cewek pasti selalu diusahain lah ya. Diusahain lah. Nah, makanya, bisa kali kalau dia mikirnya bisa kali. Bener. Nah, makanya yang jadi soal pertanyaan gue adalah apakah nikung itu fetish ya? Mungkin bukan fetish. Gue nggak tahu kita mungkin bisa nyebutnya bisa nyebut fetish apa enggak, tapi yang jelas ya mungkin buat dia itu nikung adalah suatu pride, suatu kebanggaan buat dia. Apalagi kalau misalkan dia itu nggak mandang itu cewek cantik atau jelek, yang penting itu cewek punya temen gue. Iya, benar. Karena gini, gue kalau tadi lu bilang dia nggak mandang cewek cakep apa jelek, itu benar. Karena gue pernah, kita teman kita juga nih satu. Iya. Dia gue tahu. rebutan cewek yang jelek, tapi tetap dihajar juga. Nah, yang penting gue menang. Iya, dia cuma kepuasan dia kayak kebanggaan. Bahkan sampai ceweknya ngomong, ceweknya sampai ngomong, kalian jangan berantem ya. Iya. Itu gue geli banget sih. Maksudnya gue memang gak ada di situ di mobil, tapi gue geli banget. Gue denger cerita itu gue geli banget. Dan gue kayak mikir anjing, teman gue rebutan cewek beginian gitu. Iya. Terus gue, apakah nggak ada yang lebih ya? Tapi memang sih itu yang disebut, mungkin itu yang disebut cantik itu relatif. Ya paham kan? Mungkin menurut gue, menurut lo itu cewek, aduh berapa lah gitu. Tapi mungkin menurut temen kita yang itu gitu kan, itu cewek bagus gitu kan. Iya. Cantik itu relatif lah, kita nggak ada yang tahu. Makanya kalau gue kayak tadi kan lu jatuh ditikung. Gue pun pernah ditikung, tapi dengan kasus yang berbeda mungkin ya. Iya. Jadi tapi gue juga pernah dibilangnya menikung. Iya, menikung teman gue. Menikung teman lo. Tapi sebenarnya nggak ada niat nikung. Maksud lo jadi lo suka, tapi lo tahu dulu dari awal lo suka sama tuh cewek. Jadi ternyata gini, gue suka sama ini cewek. Sebut aja si A gitu. Sorry, maksudnya dulu suka sama cewek ketika dia udah belum pacaran sama siapa. Oke, gitu kan. Dia masih single lah ya. Masih di luar gini, circle gua kenal sama circle mereka. Oh, berarti dia temen lo. Iya, jadi ibarat gini. Temen tapi nggak deket lah ya. Kita lagi nongkrong nih ibaratnya. Lagi nongkrong di suatu tempat, ketemu sama circle mereka yang kita nggak kenal, kita kenalan. Iya. Gitu. Kita kenalan, tapi gue orangnya tipikal kalau gue suka beneran, gue malah diem. Oh, nggak yang kayak cowok-cowok begajulan yang caper gitu kan. Gitu. Nah, jadi singkat cerita adalah ternyata si cewek ini sebenarnya interest sama gue. Oh, oke. Gitu. Nah, temen gue memang agak cabul. Bukan cabul. Udah tua umurnya. Udah tua. Ya, babi dibedakinnya suka lah. Gitu kan. Oke. Gitu. Jadi memang si cewek ini yang better lah dibanding teman-temannya ya, gitu kan. Jadi tertujunya ke sana, ke si cewek ini. Oke. Gitu. Gue pun suka sama cewek ini, teman-teman gue juga pernah suka. Oh, jadi cewek paling cantik ceritanya ya. Emang paling menarik lah. Paling menarik di circle itu. Iya, oke. Gitu. Gitu. Jadi
ternyata yang paling gercep nih teman gue nih. Gitu. Sampai akhirnya ya udahlah. Yang kalau misalnya kita lagi pada nongkrong, gue nggak nongkrong. Gitu. Jadi pada intinya adalah ternyata si cewek ini nih pengen sama gue. Oh gitu ya. Gitu. Tapi karena melihat gue biasa aja, dipikir biasa aja, dan yang gece nih temen gue. Jadi ya udahlah, gue pacaran sama ini dulu. Paling gue bisa bareng nih. Mungkin kita hangout bareng atau apa, ketemu sama si Sony gitu. Mikirnya arahnya ke situ. Oke. Gitu. Okay. Tapi pas ternyata memang iya temen gue ini tumbal banget lah pokoknya lah. Oh jadi kayak bukan namanya pelampiasan sih. Batu loncatan lah ya. Batu loncatan kali ya. Gue pikir batu loncatan cuma ada di jalan-jalan doang. Gitu. Jadi ya udah, temen gue agak bingung sih sama temen gue ini nih. Jadi dia udah dapetin si cewek ini, tapi yang begajulan ya. Dia lagi deket sama cewek lagi, ini lagi ribut lah mereka. Lagi ribut, dia melihat peluang ini, gue juga melihat peluang ini. Gue kasihin lihat cewek itu, mumpung gue bisa curhat sama gue nih. Deket lah. Gitu, akhirnya ya udah, dia bilang apa adanya. Gitu. Dia bilang apa adanya, ya udah. Dan menurut gue emang dia nggak worth it juga sama temen gue. Terus? Gitu, akhirnya ya sudah. Kebetulan temen gue ini lagi bermasalah juga sama si cewek ini kan. Mereka putus akhirnya. Oh jadi lu masuk di satu yang tepat ya? Ya berarti lu nikung dong. Nikung, tapi memang ya tadi makanya gue bingung. Ini kan maksudnya kalau gue nikung, temen gue juga selingkuh nih. Selingkuh ketahuan, ribut kan. Iya. Jadi kalau menurut gue bukan nikung, gue faktor penguat untuk mereka bubar. Enggak sih, menurut gue kalau menurut gue pribadi ya, sorry. Kalau menurut gue tuh kayaknya kalau memang ada hal seperti itu disebutnya menikung dong, bukan penguat. Karena kalau misalkan ya nggak ada apa-apa antara dia sama cowoknya, ya mungkin dia nggak akan tertarik sama lu gitu. Kalau semua fine aja, tapi orang kan suka ngelihat celah itu kan, kan kesempatan gitu. Lu ngelihat dia lagi goyang nih sama cowoknya nih, terus lu masuk aja kan, lu masuk. Goyangnya bukan goyang yang gue maksud, bukan goyangnya gue tau lah, kapel goyang lu masuk, lu masuk kena. Nah tapi kan yang gue tau emang lu pinter tuh gitu tuh. Mana enggak lah, gue amatir kayak gitu. Iya bos. Enggak, jadi singkat cerita lu putus sama mantan lu itu mantan terakhir berarti? Iya, itu mantan terakhir. Dari situ gue mulai picky dan waktu ya, lu picky banget ya nggak masalah sih menurut gue. Dalam juga ya. Iya, tapi alhamdulillah sih gue nggak jadi homo sih. Banyak teman-teman gue tuh, bajingannya teman-teman gue tuh mikir gue homo gitu. Gue maksudnya mentang-mentang temen gue punya istri gitu, mereka mikir gue homo kan? Bukan gitu kan. Gue tahu lu kan biasanya pacaran ya kan. Ya udah nih, kita bareng-bareng dari semua pada belum punya istri. Kita semua udah punya istri. Lu doang kagak punya pacar. Masih disimpan yang maha kuasa bos. Bukan, maksudnya ya gue tahu lu kalau misalnya lu sama cewek, lu akan ada peluang untuk diselingkuhin sama wanita. Iya iyalah. Dia lu mencari peluang gimana caranya gue tidak akan pernah diselingkuhin sama wanita. Jadi maksud lu gue sama laki-laki? Ya enggak maksud gue picky aja, lebih ke picky aja. Lebih arti gue ya udah gue picky, gue nggak mau asal ambil aja gitu. Karena menurut gue buang-buang waktu sih. Karena menurut gue pacaran buang-buang duit. Menurut gue ya buang-buang duit. Ya artinya kan ya realistis bos. Di sekarang kita mau punya cewek cakep, tapi kita nggak punya duit, ngapain? Nah jadi menurut gue
otomatis lo harus punya duit dong. Apalagi Ya, era sekarang gini dong. Iya. Yang lo tau lah, lu mesti kita ke nge-mall atau apa, nggak mungkin keluar cuma 100.000 itu, anjing zaman dulu banget gitu. 100.000 cukup buat Makan bakso 25.000 iya, ya kan? iya kan, makanya nonton aja udah berapa 70.000 sendiri. Tapi kan sekarang lagi PPKM. Ya enggak, maksud gue ya emang sekarang PPKM, cuma kan namanya ketemu belum. Kalau lagi tegangan tinggi kita harus check in. Itu aja mahal sendiri, bos. Lu tau sendiri, gitu. paling murah. Ya gue gak mau di Melati, gue gak main di Melati, bos. Tapi masih ada hawa nafsu soal itu ya? Iya masih lah. Ketertarikan masih ada? Masih kan? ada. Oh, syukur lah. Alhamdulillah masih ada. Syukur. Emang lu nyariin cewek kayak gimana sih? Yang pasti yang cakep. Gue ngeliat fisik satu. Nomor satu buat gue fisik. Hati nomor 2. Gue gak mau. Ya, bukan gini. Yang penting cakep, kelamin nomor 2. Enggak, itu mah lo. Dulu lu. Gue mau jelas gue punya istri. Tidak menutup kemungkinan lo punya istri sekarang, dulu lu mah homo. Bisa aja lu dulu homo tapi lu habis itu lu lurus sekarang. Oh gitu ya. Atau lu mungkin menikah formalitas, yang artinya lu menutupi kehomo-homoan lo. Oh gitu. Banyak teman-teman gue yang Ya gitu. sekarang sih logik aja gitu ya. Gue punya anak, punya istri jelas gitu kan. Ini ada orang berapa tahun gitu gara-gara disakitin sama perempuan. Enggak, bukan berarti gue trauma. Gue nggak trauma di sini. Gue bilang ini gue nggak trauma. Gue cuma ya nyari orang yang tepat lah. Lebih nyari orang yang tepat, nungguin orang yang tepat aja. Tapi kalau kira-kira mantan lu balik lagi gimana? Enggak. Menurut gue udah nggak worth. Tapi emang sejarahnya kayaknya lu kalau gue liat, Kalau gue potong dulu ya. Kalau misalkan dia balik lagi, menurut gue nggak worth. Tapi kalau dia balik kayak fun menurut gue worth ya, lo tau. worth kenapa? Worth enak. Oh. Tapi kalau misalnya aku datang lagi nih, aku udah di sini pakai bike clean nih. Maksudnya datang aku enges nih gitu. Iya kan dia bekas temen lu kan. Yang enggak sih, itu sih kadang kalau gue mikir kayak situ ya, gue langsung kayak rasa jijik gitu. Mau dia secakep apapun, kalau dia mikirnya udah langsung ngobrol, aku bekas temen kamu nih gini-gini, gue langsung kayak Enggak, berarti lu musuhan dong sama temen lu sekarang. Lebih tepatnya dia bukan musuhan. Gue lebih menghindari orang-orang seperti itu, karena menurut gue dia nggak ngasih untung buat gue juga, tapi dia cuma bisa ngerugiin. Jadi buat apa temenan secara tidak sehat? Memang lebih baik dihindari. Iya. Karena kalau ketemu ntar, lu waktu kemarin gayanya gaya apa Ya, ya nggak gitu juga. Oh nggak gitu ya? Ya enggak dong. Lebih ke ya udahlah gitu, dia nggak ngasih untung gue juga, kecuali kalau dia ngasih keuntungan buat gue berapa miliar gitu, tapi dia bisa pacarin pacar gue, silahkan. Tapi oh gitu, ngasih duit. Oh gitu, jadi lu ngejual bini lah, ya, ngejual cewek dong. Kan ibaratnya kasarnya. Oh dia bisa dong. Ya enggak dong. Ceng, ini Marlboro 2 bungkus deh gue pakai cewek lu. Ya kagak mau lah anjing, kenapa 2 bungkus anjing. Ya kan gue pikir gitu. Ya enggak, kali. Oh. Enggak ya, maksud gue tuh kayak gitu. Ya memang sih ya, zaman sekarang lo liat deh. Cowok menurut gue ya, cowok mau biar kata dia udah nikah pun, ya pasti termasuk lo nggak bisa munafik. Cowok mau biar udah nikah pun pasti dia ngelihat cewek cakep ngelirik gitu. Jangankan ngelihat cewek cakep yang bukan siapa-siapa, ngelihat cewek temennya aja pasti dia akan ngelirik. Dan berarti hanya sebatas memuji aja kali ya, komplimen aja gitu. Tapi ya menurut gue hal yang wajar. Cuma kan dia bisa mengontrol itu apa enggak, pertanyaan. Masalahnya teman gue yang itu dia nggak bisa mengontrol itu menurut gue. Jadi dia memang itu kebanggaan buat dia, dan di satu sisi juga dia tidak bisa mengontrol itu. Lu bayangin kalau dia bisa ngontrol kan, event itu kebanggaan, dia nggak mungkin dia memang dia benar-benar menganggap kita atau gue temen, dia nggak akan seperti itu. Jadi paling tadi ya masalah tikung menikung. Kalau misalkan teman-teman kayaknya punya pengalaman apa aja sih? Teman-teman kita nih, teman-teman podcast nih. Atau mungkin ada masukan kali ya, ntar mau bahas apa, teman-teman punya pengalaman apa, ya kan? Atau mungkin ada yang punya pengalaman yang mungkin sedikit sama seperti gue gitu, maksud gue masalah penderitaan percintaan. Iya itu. Jadi memang ya namanya cintaan tuh pasti akan ada seperti itu, karena itu bumbu kan. Kita kan di sini sharing kan. Mungkin teman-teman di luar sana, teman-teman di luar banyak yang
ada yang punya pengalaman yang sama gitu ya. Sebenarnya ini hal yang bukan untuk disesali, ini ya cuma dinikmatin aja pembelajaran lo. Berbagi pacar. Bukan berarti lo harus kayak gue yang artinya lo punya pengalaman kayak gini terus tiba-tiba lo harus menjomblo sama 5 tahun atau segala macam. Enggak harus. Kalau gue emang cuma lagi picky aja, lagi menunggu orang yang tepat. Jadi nggak harus juga untuk, mungkin healingnya bisa sebulan 2 bulan. Lu tuh kayak orang diabetes ya. Kenapa tuh? Kalau udah luka sembuhnya lama. Ya lu bisa. Soalnya gue kan nggak pakai insulin, Bos. Nggak pakai insulin ya. Iya makanya. Ya udah mungkin gitu aja kali ini di episode perdana kita nih. Iya nih. Ya sih coba-coba ya, kalau misalnya kurang-kurang mohon dimaafkan. Kalau ada salah kata ya maklumi lah, namanya kita. Iya. Karena biar gimana kita mencoba untuk ya ngomong santai aja lah, ngobrol-ngobrol, sharing pengalaman kita. Mungkin kalau buat temen yang dimaksud tadi ya bisa kali sharing rasanya gimana. Enggak maksud deg-degan. Aduh gue nyakitin temen itu maksudnya. Ya mungkin buat teman-teman yang suka menikung, semoga sadar lah bahwa maksudnya nikung boleh tapi jangan teman atau circle lu lah. Lalu sama temen lu, dia salahnya nikung lu apa salahnya dia nggak bilang? Salah dia adalah menikung. Kenapa dia hidup untuk menikung? Gitu. Itu kan nggak perlu. Padahal bilangnya dikasih ya? Enggak. Oh juga. Ya udahlah. Paling kayak gitu aja dulu ya episode kali ini ya. Iya. Ya wis lah. Bobung Sony cabut. Dan gue juga kayaknya Aceng mau cabut juga. Wis, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Jangan selamat malam, kita nggak tahu dengerin pagi. Iya, terima kasih.